Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal TWK dengan materi bahasa Indonesia ya. Nah, soal TWK materi bahasa Indonesia biasanya dibahas di akhir atau nomor-nomor terakhir pada soal tes wawasan kebangsaan. Jadi setelah nasionalisme, pilar negara, pengamalan Pancasila, terus bela negara, dan jangan lupa juga teman-teman pelajari juga soal bahasa Indonesia. Biasanya itu tidak banyak ya, sekitar 5 nomor lah gitu. Jadi soal TWK itu dibagi 4 macam gitu ya, ada terbagi 4 macam gitu. Salah satunya ada bahasa Indonesia. Oke, langsung saja saya bacakan dulu soalnya. Pelestarian hewan bekantan di hutan Kalimantan semakin terancam. Alasannya adalah sekarang ada penambang ilegal. Mereka mencari emas, ada ratusan penambang ilegal. Gagasan utama dari bacaan di atas adalah yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan juga alpha. Oke. Jadi gagasan utama itu adalah topik atau pembahasan yang nantinya akan dibahas dalam sebuah program, atau bisa juga istilahnya judul yang dibahas pada sebuah paragraf. Judul yang dibahas pada sebuah paragraf. Oke. Coba kita cek dulu satu persatu jawabannya. Ancaman terhadap hewan bekantan di Kalimantan. Masuk ya. Coba kalau yang B ini, penambangan ilegal di hutan Kalimantan. Ini sebagai alasan gitu kan, penambangan ini bukan gagasan utama gitu, atau tidak bisa dijadikan judul yang pas ya. Berarti yang B ini salah. Penyebab penambangan ilegal di hutan Kalimantan ini tidak dibahas sama sekali sebab-sebab penambangan ilegal di Kalimantan ya. Berarti jawaban yang C salah. Banyaknya penambangan ilegal ini enggak, kurang tepat. Yang ini cegah penambangan ilegal di hutan Kalimantan. Ini juga tidak dibahas ya. Yang D juga tidak dibahas berapa banyak penambangan ilegal. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang alfa. Oke, soal berikutnya. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Sepeda motor menggunakan bahan bakar pertalite. Kendaraan bermesin diesel menggunakan bahan bakar solar. Pesawat yang menggunakan aftur sebagai bahan bakar. Ibu rumah tangga menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor minyak. Ide pokok paragraf tersebut adalah yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Sekilas kita bahas apa itu ide pokok. Jadi, ide pokok itu adalah unsur paragraf yang menjadi inti dari seluruh isi paragraf. Jadi, ide pokok itu adalah unsur paragraf yang menjadi inti dari seluruh paragraf dan bisa dieksploitasi secara eksplisit maupun implisit dalam kalimat utama. Eksplorasi ya.
bisa dieksplorasi secara eksplisit maupun implisit. Dalam kalimat utama. Nah, itulah ide pokok ya. Gitu. Jadi unsur paragraf yang menjadi inti dari seluruh paragraf dan bisa dieksplorasi secara eksplisit ataupun implisit dalam kalimat utama. Jadi ide pokok itu sama aja dengan gagasan utama gitu, merupakan bagian dari gagasan utama ya. Nah, coba gagasan utama dari paragraf tersebut, kalau yang A, berbagai jenis kendaraan, di sini tidak menjelaskan tentang berbagai jenis kendaraan ya, gitu. Maksudnya di sini kendaraan bermesin, diesel, terus bahan bakar gitu. Pokoknya ini nggak dijelaskan ya. Berarti yang A, yang ini salah. Yang B, kegunaan bahan bakar minyak. Nah, ini ya kata jawaban yang tepat nih. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Pilihan yang tepat adalah yang beta. Oke, soal berikutnya. Nah, kalau ada soal yang panjang kayak gini, langsung aja ke inti pertanyaannya. Ditemukan nih ya. Nah, ini nih. Kalimat utama pada teks tersebut adalah kalimat utama nih ya. Kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu ditemukan di awal paragraf. Kalimat yang di awal paragraf atau disebut dengan deduktif gitu ya. Nah, maka jawaban yang tepat di sini yang ini ya. Nah, nih. Musim penghujan menyebabkan banyak yang tergenang satwa-satwa yang tinggal dalam rumah mencari tempat yang lain yang lebih aman. Nah, ini ya. Nih kalimat pembukanya. Musim penghujan menyebabkan banyak tempat yang tergenang. Satwa yang tinggal di tanah mencari tempat lain yang lebih aman. Kalau kalimat selanjutnya ini itu merupakan kalimat penjelas ya. Itu. Jadi kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelasan gitu. Kalimat penjelasan yang ada pada kalimat utama. Coba kalau yang A ini, ditemukan 2 ekor satwa ini yang sangat meresahkan warga. Di sini tidak disebutkan kata meresahkan warga ya, gitu. Berarti yang A ini jelas sudah pasti salah. Coba, warga masyarakat berusaha mengevakuasi 2 ekor ulat piton yang masuk ke pemukiman warga. Harusnya nih jangan pakai warga masyarakat, harusnya warga saja. Atau masyarakat boleh gitu kan. Masyarakat atau warga sekitar berusaha mengevakuasi 2 ekor ulat piton gitu. Berarti yang B ini sudah pasti salah. Coba kalau yang D ini, tidak hanya di rumah-rumah penduduk, warga juga menemukan ular piton yang berada di atas pohon. Ini kalimat penjelasan ya, penjelasan dari kalimat utama. 2 ekor ular piton masuk ke pemukiman warga. Ini bukan juga kalimat utama. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya, atau
Caca. Oke, soal berikutnya. Di samping rumput dapat juga memberikan leguminosa, baik secara sengaja ditanam maupun legum yang tercampur pada rumput alam. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat efektif jika, di sini kan kalimat awal itu kan biasanya selalu dikasih subjek gitu, subjek, predikat gitu kan, S, subjek, terus predikat, di situ ada keterangan, terus ada objek, dan juga pelengkap gitu. Nah, silakan teman-teman tentukan gitu ya, mana predikat, mana objek, mana keterangan di kolom komentar. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bagaimana kalau kalimat tersebut menjadi kalimat efektif gini. Kalimat efektif itu apa coba? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Atau jadi kalimat yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan. Maka supaya jadi kalimat efektif, di awal kalimat harus ditambahkan yang namanya subjek gitu. Jadi harus ditambahkan subjek gitu ya. Nah, coba ini kan kata di samping rumput. Kalau di samping rumput itu artinya tidak bisa dijadikan subjek, tapi ini adalah keterangan gitu ya. Jadi kalau setiap ada nama tempat itu disebut dengan keterangan. Nah, ini ya. Jadi contohnya nama tempat. Gitu. Jadi di samping rumput ini bukan objek tapi keterangan. Maka mau nggak mau ditambahkan subjek setelah kata samping rumput ya. Yang Caca ini jawabannya nih. Menambahkan subjek setelah kata di samping rumput. Oke. Kira-kira silakan teman-teman tulis di kolom komentar kira-kira kata yang kata subjek yang pas setelah kata di samping rumput itu seperti apa. Oke. Jadi jawabannya yang Caca ya. Oke, sekali lagi buat PR, kira-kira kata yang tepat setelah kata di samping rumput ini kira-kira apa gitu ya. Tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, soal berikutnya. Hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalimat di atas dapat menjadi kalimat efektif jika yang mana nih? Alfa, beta, caca, delta, dan alfa. Coba. Hemoglobin yang berfungsi. Nah, ini kesannya kurang enak ya. Harusnya yang benar itu hemoglobin ya. Hemoglobin berfungsi atau kegunaan hemoglobin berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, artinya
di sini tidak perlu pakai kata yang ini ya. Gitu, artinya tidak perlu pakai ini kata yang gitu. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang ini nih, dihilangkan kata yang. Yang B ya, atau beta. Oke, soal berikutnya. Nah, ini juga PR ya, gitu. Jadi kalau ketemu soal yang kayak gini, langsung ke inti pertanyaannya. Kalimat yang tidak koheren ditunjukkan pada nomor yang mana nih? 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Baik, sekian dulu videonya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar kalian mendapatkan lebih banyak video-video menarik lainnya di channel Rizky ST Ngajar. Oke, sampai jumpa lagi. Thank you.